Limo Koto Kampar adalah sebutan untuk suatu wilayah kesatuan adat yang berada di wilayah inti Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pulau Sumatera hari ini. Kelima koto itu ialah Kuo, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio. Kehidupan sosial kemasyarakatannya sangat religius, serta kental akan nuansa adat istiadatnya. Senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam, sehingga dikenal juga dengan sebutan Negeri Serambi Mekahnya Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memang kita kenal negerinya adalah negeri Serambi Mekah yang ada di Provinsi Riau. Banyak sekali para ulama lahir di Kabupaten Kampar ini. Orang-orangnya memang betul-betul mumpuni di bidang ilmu agama. Nah, ada hal yang unik dari Kabupaten Kampar ini adalah karena memang dasar pondasi yang dibangun oleh nenek mama pada saat mereka kecil dahulu itu adalah ilmu agama. Maka ada pepatah yang sangat populer yang kita kenal dengan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini menandakan bahwa masyarakat Kampar itu di samping menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tapi mereka tidak terlepas dari payung agama itu sendiri, yaitu Islam. Bermusyawarah adalah salah satu kebiasaan yang dipakai oleh para pemuka masyarakat Kampar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Antara umaro, alim, dan ulama, yang dikenal juga dengan istilah tali bapilin tigo, tigo tungku, sajo rangan. Musyawarah memang senafas dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam sebuah hadis pun dikatakan, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama umat Islam adalah orang yang selalu membiasakan bermusyawarah dalam berbagai hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada abad pertengahan diperkirakan Islam sudah masuk ke berbagai wilayah di pedalaman Sumatera, termasuk ke Kampar, yang memang menjadi salah satu pintu masuk ke Pulau Sumatera melalui pelayaran Sungai Kampar. Masuknya Islam ke Kampar ini juga tidak lari daripada faktor sejarah. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia.
Kampar ini kan juga tidak terlalu jauh dari Selat Melaka, berada di pintu gerbang Nusantara ini, kan gitu. Maka oleh karena itu memang sebelum di abad ke-7 itu terutama di daerah-daerah yang berada di pesisir Selat Melaka ini, Islam ini tentu telah berkembang sedemikian rupa. Ya, cuma saja siarnya belum begitu hebat lah, kan begitu. Namun pada abad ke-14-15 itu semakin sempurnalah bagaimana syiar Islam di Kenegerian Kampar ini, sehingga inilah yang dikatakan ada bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, dan juga ada yang mengatakan adat menurun, syarak mendaki. Keindahan alam Indonesia yang memukau, keanekaragaman hayati, dan budaya yang memikat. Sajian khas Nusantara kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia. Sebuah makam tua yang dikenal dengan Syekh Aceh berdampingan dengan makam Panglima Khatib adalah bukti bahwa para ulama asal Aceh sekitar 5 abad yang lalu sudah sampai ke wilayah Limo, Koto Kampar ini. Islam sudah begitu menyatu dalam keseharian masyarakat Kampar. Di setiap sudut-sudut negeri, berdiri masjid-masjid megah nan eksotis sebagai pusat-pusat perjuangan, dakwah, dan pendidikan Islam. Ini terbukti ketika masa perjuangan kemerdekaan, para ulama menjadi pelopor dalam perjuangan menegakkan keadilan melawan penjajahan. Seperti Datuk Tabano di Bangkinang, seorang pendekar Kampar yang dengan gagah berani menyongsong dan melawan tentara Belanda. Makamnya hingga hari ini menjadi saksi betapa para ulama semenjak dahulu hingga hari ini di mana saja memegang peranan penting bagi kebaikan umat. Datuk Tabano yang kita kenal adalah salah seorang pejuang kemerdekaan yang paling pokok prinsip di samping beliau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, beliau adalah seorang tokoh agama dan ulama. Kenapa? Karena bagi dia hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Keimanan inilah lahir atas dasar ada negara kita, Republik Indonesia, hingga pada akhirnya dia membela. Nah, Datuk Tabano ini ya, yang paling diperjuangkannya adalah rasa ketidakadilan oleh para penjajah di negeri Kampar ini. Apa dia? Ya, inilah sebenarnya ajaran Islam ya, i'dilu huwa aqrabut littaqwa.
Engkau berlaku adillah karena sesungguhnya adil itu mendekati diri kepada ketakwaan. Ketakwaan merupakan puncak tertinggi seseorang, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat ada ketidakadilan, ketika melihat ada kezoliman yang terjadi di masyarakat Kampar, maka para pahlawan kita termasuk Datuk Tabano ini tampil di depan untuk menegakkan ajaran agama. Dari kalangan Muhammadiyah, tampil pula seorang ulama muda, Mahmud Marzuki, yang dengan kepiawaiannya berhasil menggalang kekuatan segenap elemen masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Namun sayang, lebih kurang baru setahun saja usia kemerdekaan, beliau pun berpulang ke rahmatullah menghadap Sang Pencipta.